Ya, kondisi keadaan berbahaya itu yaitu ya, keadaan yang tidak aman dari keberadaan mesin atau peralatan lingkungan proses atau sifat pekerjaan. Bekerja di dalam ruangan gelap itu adalah bisa dibilang bekerja di keadaan yang bahaya, kondisi yang bahaya gitu ya. Bekerja di ruang yang sempit itu juga bisa dikatakan dalam kondisi yang berbahaya. Faktor yang dihadapi ini adalah misalnya kekurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan dengan sempurna gitu. Oke. Ada teori-teori yang biasa dipakai untuk mengetahui penyebab kecelakaan kerja. Ada teori domino yang pertama. Teori ini dipermukakan oleh H.W. Heinrich pada tahun 1931. Katakan ini adalah teori domino. Kecelakaan disebabkan oleh perbuatan atau tindakan yang tidak aman dari manusia. Sedangkan sisanya disebabkan oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesalahan manusia, yaitu 10% disebabkan oleh kondisi yang tidak aman dan 2% disebabkan takdir Tuhan gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada susunan domino. Di sini ditulis ada lemah kontrol, ada sebab dasar, sebab langsung, insiden dan kerugian. Jadi jika kita tahu bahwa domino ini jika didirikan dan saat domino yang pertama ini jatuh bakal berdampak atau bakal berefek ke domino-domino yang di depannya gitu ya. Ini ada domino 1, 2, 3, 4 dan 5 gitu ya. Jika domino 1 jatuh atau lemah kontrol maka bakal berdampak pada sebab dasar dari kecelakaan. 2 jatuh menimpa 3 akan menyebabkan sebab langsung dan terjadinya sebuah insiden dan bahkan dapat mengakibatkan kerugian. Itu yang dikatakan efek domino. Bagaimana untuk mencegah terjadinya sebuah kecelakaan, maka kontrol harus dilakukan. Kontrol harus tetap dilakukan agar tidak berdampak pada kerugian. Jika kita lemah dalam kontrol bisa menyebabkan sebuah kerugian gitu ya. Tindakan dan kondisi yang tidak aman akan terjadi bila manusia berbuat suatu kekeliruan. Hal ini lebih jauh disebabkan karena faktor karakteristik manusia itu sendiri yang dipengaruhi oleh keturunan atau lingkungannya. Teori berikutnya adalah teori Bird and Lotus. Ya, teori ini kuncinya atau intinya itu masih sama seperti yang dikatakan oleh Henry, yaitu adanya tindakan dan kondisi yang tidak aman. Tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Bird and Lotus ini tidak lagi melihat kesalahan terjadi pada manusianya atau pekerja semata, melainkan lebih menyoroti tentang bagaimana manajemen lebih mengambil peran dalam melakukan pengendalian agar tidak terjadinya sebuah kecelakaan. Jadi teori Bird Lotus ini memang lebih menekankan pada manajemennya, peraturan-peraturan yang ada untuk mencegah terjadinya sebuah kecelakaan. Terus teori yang terakhir itu ada namanya teori Swiss cheese. Kecelakaan terjadi ketika terjadi kegagalan atau interaksi pada setiap komponen yang terlibat dalam suatu sistem atau produksi. Kegagalan suatu proses dapat dilukis sebagai lubang dalam setiap lapisan sistem yang berbeda-beda. Dengan demikian menjelaskan apa dari tahapan suatu proses produksi tersebut yang gagal. Itu teori Swiss cheese. Sebab-sebab atau kecelakaan dapat dibagi menjadi direct case dan landed case. Direct case sangat dekat hubungannya dengan
kejadian kecelakaan yang menimbulkan kerugian atau cedera pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Kebanyakan proses investigasi lebih konsentrasi pada penyebab langsung terjadinya suatu kecelakaan, dari bagaimana mencegah penyebab langsung tersebut. Tapi hal-hal lain yang lebih penting yang perlu diidentifikasi itu adalah landed case-nya, adalah suatu kondisi yang sudah terlihat jelas sebelumnya, di mana suatu kondisi menunggu terjadinya suatu kecelakaan. Kita lanjut ke penyakit akibat kerja. Oke, ini topik kita yang kedua tentang penyakit akibat kerja. Jadi penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Penyakit akibat kerja atau disingkat tuh PAK atau PA gitu ya. Jadi faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat terkait dengan kinerja karyawan dan pada gilirannya pada kinerja perusahaan. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja, semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK di kalangan petugas kesehatan dan non kesehatan di Indonesia sebenarnya belum terekam dengan baik. Jadi sebagai faktor penyebab sering terjadi karena kurangnya kesadaran kerja dan kualitas serta keterampilan pekerjaan yang kurang memadai. Penyebab penyakit akibat kerja atau yang disingkat PAK atau PA yang umum terjadi di tempat kerja. Berikut beberapa jenis yang digolongkan berdasarkan penyebab dari penyakit yang ada di tempat kerja. Yang pertama itu golongan fisik, itu ada bising, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibrasi, atau penerangan atau pencahayaan yang terlalu berlebihan juga memiliki dampak yang tidak baik untuk kesehatan. Efek pencahayaan pada mata, kekuatan pencahayaan beraneka ragam, yaitu di sekitar 2000 sampai 100.000 lux di tempat terbuka sepanjang hari. Pada malam hari dengan pencahayaan buatan itu 50 sampai 500 lux. Kelelahan pada mata ditandai oleh iritasi pada mata, dan berikutnya ada penglihatan ganda, sakit kepala, daya akomodasi dan konvergensi turun, dan ketajaman penglihatan. Upaya perbaikan dalam pencahayaan tempat kerja. Yang pertama itu hindari sumber lokal langsung dalam penglihatan cahaya. Yang kedua itu hindari penggunaan cat pengkilap terhadap mesin-mesin, meja, kursi di tempat kerja. Yang terakhir itu adalah hindari pemasangan lampu FL yang tegak lurus dalam garis penglihatan. Artinya jangan sampai kita langsung melihat cahaya langsung pas di depan mata kita, atau lampu atau cahaya tersebut posisinya tidak langsung pas berpapasan langsung dengan mata kita, atau tegak lurus langsung dengan mata kita gitu ya. Selain itu ada golongan kimiawi, itu semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas, larutan dan kabut. Ada golongan biologik, yaitu bakteri, virus, jamur dan lain. Ada golongan fisiologik, itu dan ergonomik, itu desain tempat kerja, beban kerja dan lain-lain. Dan ada golongan psikologi sosial, itu stres, psikis, monotoni kerja, tuntutan pekerjaan dan lain-lain.